Mesir atau apapun yang memang bisa pakai pakaian bebas dulu, nanti saat dari bandara sana menuju ke Jeddah atau menuju ke Madinah baru pakai batik ventur. Nanti itu tinggal kesepakatan dan menunggu informasi dari arahan tour leader dalam grupnya, Bapak Ibu semua ya. Nah, kita nanti berkumpul di sana, kita akan ada pembagian dokumen, kemudian ada pengarahan penjelasan teknis singkat sebelum berangkat di sana seperti apa. Kemudian juga kami akan mengumpulkan infak untuk TL dan Mutoib ya, itu basis minimal Rp100.000 atau Rp25 per orang. Kalau mau juga silakan, nanti kami akan kumpulkan di bandara. Kemudian Bapak Ibu juga perlu tahu untuk yang umroh Mesir, itu juga ada tip tour guide-nya. Jika yang di Mesirnya 1 hari per hari $8, sekarang kursnya sekitar 16.000, maka menjadi 124.000. Sementara kalau yang ke Mesir nanti sekitar 3 harian ada di sana, maka 3 dikali saja itu sekitar 384.000. Jadi ada yang 1 hari, ada yang 3 hari. Nanti lihat lagi itinerinya, nanti menuju informasi juga sambil juga Bapak Ibu bisa mentransfer untuk tip tour guide-nya. Ini kan udah biaya ekspornya Bapak Ibu ya. Kemudian ada pengarahan dan pelepasan jamaah dan juga ada profiling di counter check-in. Itu mengikuti kebijakan maskapai. Jadi biasa nanti setelah dari kumpul, yaitu nanti kita ada profiling di Bandara Suta. Itu biasa nanti dicocokkan dengan paspor dengan wajah kita sebelum kita masuk ke di bagian imigrasi, dan nanti tas kawin kita akan diberikan stiker atau label dari pihak maskapai. Kemudian nanti kita foto grup bersama selesai dari semua pengarahan dan nanti masuk ke imigrasi sambil menunggu untuk masuk ke dalam pesawat. Jika ada jamaah yang menggunakan kursi roda, wajib melapor kepada petugas nanti di dalam grup WhatsApp masing-masing, Ibu ya. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah keluarga ada yang mengantar atau tidak? Ada yang mengantar tidak, Ibu ya? Ada ya. Dan nanti keluarga itu boleh tunggu di lobi hotelnya, jadi nggak bisa masuk ke dalam. Acara itu tuh sekitar 2,5 jam di dalam, jadi bisa nunggu, nanti kita masih bisa ketemu lagi, nganterin, terus kita masuk, keluar lagi, nanti kita ada profil segala macam sampai ke terakhir di titik imigrasi itu baru terakhir keluarga boleh nganter sampai di titik itu ya. Di musim kemarin ada grup ventur itu berjumlah sekitar 40 orang atau 45 orang dari daerah Kelapa Nunggal, Cilengsi, Bogor. Itu satu grup naik bis, tapi yang nganterinnya 100 mobil, Bapak Ibu ya. Itu pihak ventur sempat ditegur oleh bandara Suta karena banyak banget yang ngantri. Jadi itu benar-benar sampai 100 mobil ya, karena kami nggak ya. Itu besanan itu Bu ya, lamaran. Kalau 40 orang itu satu orang Dirimu kali ya. Jadi ada 100 dan sampai penuh banget di bandara, sampai yang itu didukung oleh bandara yang bandara ini terlalu lama yang antri banyak banget. Ya, Bayang 100. Kira-kira ya, mungkin banyak ya. Selanjutnya Bapak Ibu untuk jadwal pakaian saat perjalanan ibadah umroh ya. Tadi sebelum sini saya sampaikan untuk ke Anara ataupun ke Jakarta Airport Hotel itu di YouTube Ventur official juga ada bagaimana caranya. Selain Bapak mungkin mencari pakai apps, itu bisa video-video juga ada tentang YouTube official Ventur. Untuk pakaian saat perjalanan ibadah umroh saat keberangkatan Jakarta ke Jeddah pakai baju Ventur tadi yang saya sampaikan kecuali beberapa program yang berbeda. Kemudian saat ibadah umroh di Mekah Masjidil Haram untuk laki-laki pakai ihram, kemudian untuk perempuan pakai mukena Ventur ya. Selanjutnya untuk situr Mekah Madinah menggunakan batik Ventur. Jika memang batiknya udah agak alamanya sudah tidak sedap, ya bisa tetap menggunakan syal dengan pakaian yang Bapak Ibu bawa ya. Kalau memang pakaian batiknya udah alamanya udah sedap gitu ya. Selanjutnya untuk free program di Mekah Madinah pakaian bebas menyesuaikan Bapak Ibu ya. Jadi di situ nanti Bapak Ibu tinggal memaksimalkan waktu untuk beribadah ya. Kemudian saat kepulangan dari Jeddah ke Jakarta diharapkan tetap menggunakan batik Ventur untuk memudahkan proses dari imigrasinya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan saat di Mekah, Bapak Ibu, untuk keamanan paspor akan dikumpulkan dan disimpan oleh Mutoib saat di dalam bus perjalanan dari Bandara Jeddah menuju ke hotel. Itu kan perjalanan sekitar 1,5 jam naik bus. Mengapa harus dikumpulkan?
saya harus mewanti-wanti, mengingatkan kembali yang saya sampaikan di kesempatan hari ini, Bapak Ibu. Di bulan lalu ada 2 kejadian di bulan Oktober, Bapak Ibu ya, di mana ada jamaah vendor yang umur pas Turki itu paspornya hilang. Jadi dia baru tahu, baru ini paspornya nggak ada itu 4 jam sebelum mau ke bandara Turki. Dari bandara Turki kan masih mulai umroh nih ke Jeddah. Itu dia baru tahu paspor itu nggak ada, karena kan disimpan sama dia sendiri gitu. Dicari di CCTV hampir 1 harian karena akhirnya ketemu tasnya, dan di situ ada paspornya, akhirnya ketemu, dan alhamdulillahnya jamaah tersebut akhirnya tetap bisa mengikuti kegiatan rangkaian umroh. Dia sampai tuntas dan sampai pulang. Cerita yang kedua itu dari Bandara Sultan, itu orang Turki juga, dari grup yang berbeda. Orang Turki juga berangkat dari Sultan, kemudian sampai ke Jeddah, Jeddah lanjut ke Istanbul, dari Istanbul. Pas di Istanbul mau cek-in imigrasi, paspornya tidak ada. Artinya paspornya kemungkinan hilangnya berarti di saat lagi transit di Bandar Jeddah. Sepertinya jamaah tersebut lupa menyimpannya, nggak menjaga. Maka apa yang terjadi, Bapak Ibu? Maka dideportasi. Ya, dan di situ ketika dideportasi, Bapak Ibu, maka semua tiketnya itu menjadi hapus, dan jamaah tersebut harus membeli tiket dengan menggunakan biaya pribadi. Dan itu memang sudah menjadi ketentuan. Oleh karena itu akhirnya jamaah tersebut tidak bisa mengikuti jalan-jalan di Turki, akhirnya langsung dipulangkan ke Arab Saudi dengan menggunakan namanya SPLP, ya, surat pengganti untuk yang namanya paspor. Jadi pas saya kembali, Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu suami istri dan bersama keluarga, namanya paspor nggak boleh ada titipan. Paspor suami dipegang sama suami, paspor istri dipegang sama istri, itu harus dipegang masing-masing. Itu adalah nyawa kita saat berada di luar negeri. Jadi pasti kembali paspor benar-benar harus dijaga dengan sebaik-baiknya dari kita. Kalau memang vendor meminta kumpulkan kepada vendor agar tidak tercecer selama kita aktivitas juga di tanah suci ataupun di beberapa tempat di sana. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian setibanya di hotel biasanya nanti setelah umroh ya, baru koper bisa diambil. Jadi barang-barang yang akan digunakan bisa disimpan di tas kabin. Bapak Ibu, makan dan minum secukupnya saja sebelum umroh ya. Apalagi biasanya nanti ketika kita sampai di sana, koper itu akan ditaruh di lantai yang dominan di kamar jamaah. Misalnya seperti disampaikan sama Motoib, koper-koper ada di lantai 6, kita sama-sama akan ke lantai 6 untuk mengambil koper semua, misalnya gitu. Atau ada di lantai 3 atau ada di lobby, biasanya kayak gitu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu selalu on time waktu kumpul di lobby saat akan pergi city tour ya. Mengapa Bapak Ibu? Kalau saat city tour kita kan jalan-jalan, kita kan naik bis ya. Beda negara, beda aturan. Di Arab Saudi yang namanya bis parkir itu udah bisa lama-lama Bapak Ibu, ada batasan jamnya. Kalau kita di sini kita mau parkir lama juga tinggal bayar aja kan gitu ya. Di sana nggak begitu, jadi ada aturan mainnya. Maka kalau misalnya kumpul jam 7, nanti jam 7.15 sudah berangkat jalan-jalan. Kalau Bapak Ibu ketinggalan jangan marah-marah. Kalau Bapak Ibu telat, maka teman sekawan bisa saling mengingatkan satu sama lain. Ya karena kalau ketinggalan nanti akan ditegur, si bisnya ini nggak bisa lama-lama. Ada batas durasinya Bapak Ibu ya. Jadi harus on time. Kemudian Bapak Ibu, jadi bisa langsung kita bantu. Kami juga tetap memantau pelaksanaan jam-jam yang ada di sana Bapak Ibu. Selanjutnya, standar pelayanan di Hotel Mekah dan Madinah itu sangat jauh berbeda dengan di Indonesia. Jadi Bapak Ibu harus memastikan juga, harus tahu juga bahwa beda banget kalau kita nginap di hotel Indonesia dengan hotel di Arab Saudi dari pelayanannya. Ya contoh misalnya, umumnya kita kalau check-in itu di hotel Indonesia dari jam 2 siang, dari siang itu udah bisa check-in. Kalau check-in lebih awal jam 12 juga bisa ya, tapi umumnya dari jam 2 siang. Sementara kalau di Arab Saudi umumnya Bapak Ibu check-in itu pada asar ataupun bisa sampai ke maghrib baru bisa check-in. Jadi kok selama itu Bapaknya karena hotel ribuan jamaah keluar check out, kita akan masuk. Petugas di sana nggak banyak hotelnya, maka mereka harus membereskan dulu kamar-kamarnya. Maka jangan sampai terbesit pikiran sampai sana belum bisa check-in. Ventur nggak dapat kamar, kami terlantar. Jangan bicara macam-macam, Bapak Ibu. Ya, tunggu aja masa udah nyampe nggak dapat kamar di meja ditanya, Bapak Ibu nggak mungkin. Ya, jadi sabar aja tungguin. Karena sudah saya sampaikan ya,
di Arab Saudi. Kemudian ketika di sana, ini kok mandi nggak ganti-ganti ya? Ini mana sih nih OB hotelnya ini kok air mineral nggak diantar ini? Lebih baik boleh bawa cadangan adu kecil boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya air mineral kalau misalnya nanti di hotel, kita kan kadang banyak dapat air mineral ini ya, botol-botol Bapak Ibu. Ya nanti kalau sholat 5 waktu ke ini ya isi zam-zam aja untuk kita bisa konsumsi zam-zam selama ada di tanah suci, baik juga di kamar ya Bapak Ibu. Kemudian juga Bapak Ibu pastikan kembali untuk menjaga keamanan dari kita di dalam kamar, juga keamanan saat di sana untuk barang-barang pribadi yang kita bawa juga Bapak Ibu ya. Saat waktu check out untuk koper taruh di depan kamar ya. Nanti biasanya akan berdasarkan informasi dari tim dan mutafik di dalam grup. Kemudian selalu menggunakan ID card kemanapun Bapak Ibu pergi. Mengapa? Itu nyawa berikutnya setelah dari paspor. Di dalam ID card itu di depannya ada foto Bapak Ibu, ada nomor paspor. Di belakangnya ada nomor kantor Ventur, alamat Ventur, terus nomor berapa, OTP-nya siapa, nomor HP-nya, TNS siapa, nomor HP-nya, hotel makannya apa, hotel berdirinya apa. Jadi jelas banget. Beberapa kali jemaah Ventur, terutama yang usia sepuh, kalau aktivitas di tanah suci nggak pakai ID card, lupa pulang ke hotelnya, baik di Mekah ataupun di Madinah, nyasar, nangis-nangis akhirnya, mampir ke hotel yang berbeda. Alhamdulillahnya dari hotel yang lain ada orang Indonesia juga menolong, akhirnya dapat Tulida, dapat Mutaib. Ini ada jamaahnya Ventur ini nyasar di hotel ini yang jauh banget dari hotel yang sebenarnya atau hotel yang kita tempati. Jadi pastikan selalu menggunakan ID card kemanapun ya, pergi aktivitas ya, kecuali kalau mandi ataupun di kamar ya, di dalam kamar hotel Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan saat di Madinah, setibanya di hotel nanti akan ada pembagian kunci kamar. Biasa nanti mohon bersabar untuk dibikin kunci kamarnya berdasarkan yang quadroom, yang sekarang berempat, yang triple, yang double, nanti dari fotonya dibagian sama tele juga. Nanti baru setelah itu baru pengambilan koper. Sama seperti di Mekah, koper akan ditaruh di lantai dominan kamar jamaah. Dan juga harus mulai diketahui Bapak Ibu, pintu masuk masjid antara laki-laki dan perempuan itu terpisah. Ya Bapak Ibu, jadi harus tahu pintu masuknya yang buat perempuan di mana, di Masjid Nabawi, yang laki-laki di mana. Kemudian jamaah juga wajib menghafal nomor pintu masuk dan keluar dari area Masjid Nabawi. Kalau misalnya di hotel Tonton Darul Khair itu pintu 326, atau ada yang di hotel yang berbeda itu ada pintu 328. Jadi harus dihafal. Sedangkan suami istri itu janjian karena pintu masuknya berbeda untuk sholat. Jadi ketika mau pulang, ayah aku tunggu di pintu 326 ya. Oke siap, nanti ada disamperin ada baru pulang bareng ke hotel. Kadang hal-hal kayak gitu aja itu bisa bikin suami istri berantem baru dia. Ternyata suaminya udah nungguin, istrinya udah nyampe hotel duluan, berantem di hotel. Jadi banyak juga terjadi. Jadi komunikasi jangan sampai yang baik ya, terutama untuk yang berangkat keluarga. Selanjutnya, waktu masuk Ramadan itu ditentukan berdasarkan tasreh yang dibuat oleh muasasah, yang bisa saja tasreh tidak keluar karena memang tidak tersedia. Dan untuk masuk ke Ramadan jamnya berbeda. Ya kita bisa antreannya bisa menunggu 1 sampai 2 jam. Kalau misalnya bapak-bapak dapat jalur tasrehnya ke masuk ke Ramadan itu di jam 3 pagi misalnya, maka ya 2 jam atau 1 jam setengah itu biasanya nanti Ramadan sudah kasih tahu bahwa kumpul kita di sini sama-sama kita menuju ke Ramadan, nanti antrean itu panjang. Begitupun juga yang ibu-ibu biasanya ibu-ibu baru subuh atau misalnya asar atau apa ya, jamnya suka beda-beda untuk masuk ke Ramadan. Kemudian untuk laki-laki berziarah ke makam Rasulullah itu bisa saja tanpa tasreh untuknya laki-laki. Berikutnya Bapak Ibu, variasi menu setiap hotel itu beda-beda di Arab Saudi. Mekah sama Madinah itu makanannya bisa berbeda secara menunya. Bisa saja menu makanannya berulang mengikuti kebijakan dari hotel. Ya, itu pernah protes kepada pihak hotel di Mekah ataupun di Madinah, tapi biasanya memang agak sulit dari mereka untuk mendengarkan kita karena mereka punya aturan tersendiri di Arab Saudi. Dan insya Allah makanannya ya sekitar 70% makanannya Indonesia ya. Walaupun mungkin secara kemiripan rasanya tadi saya sampaikan 70% kemiripannya. Mungkin nggak sampai 100% ya karena nggak ada gizinya kan Bapak Ibu ya. Jadi beda. Ya. Ada yang masaknya orang Indonesia, ada yang masaknya orang Arab. Jadi pastikan Bapak Ibu juga menerima informasi atau menu makanan yang ada
dia datang ke Madinah, menunya seperti berulang dari hari yang sebelumnya, menunya sama. Akhirnya dia nggak makan gitu. Tapi di dalam hati dia ngomong, ya sosis lagi. Dia hanya begitu aja di dalam hati, Bapak Ibu. Pas kepulangan akhirnya dia cerita sama saya. Saat ini kita menuju ke Jeddah, ternyata saat di Madinah itu setelah dia bicara itu, satu hari dia sakit di kamar aja. Karena hanya mengomentari soal sosis makanan di hotel Madinah. Karena dia tiba-tiba penyakit 5 tahun yang lalu, penyakit mah saya belum kambuh lagi kata dia. Yang harusnya saya nggak pernah ada penyakit kayak gitu. Itu hanya karena berucap yang seperti kita tidak terima dan makanan yang kita nikmati di hari itu. Jadi benar-benar banyak yang istighfar. Sepatunya udah siap, ucapan atau pemikiran atau pemisahan kita. Sepatunya udah siap, udah ready. Kemudian situ tambahan atau penonton dan jadi kesepakatan jamaah ya, kalau ternyata waktu lainnya bicara dulu sama fotonya biar nanti bisa sama-sama kalau ternyata bisa ada waktunya. Kemudian Bapak Ibu khususnya untuk ibu-ibu kalau berbelanja di toko jangan sesekali menawar kalau emang nggak serius belanja ya, budaya yang di Indonesia jangan dibawa-bawa kalau menawar-nawarnya ya di Arab Saudi saat di Mekah ataupun di Madinah. Biasanya kita mau akan membantu Bapak Ibu untuk kalau lagi di program Bapak Ibu kita belanja yuk ke sini ada satu rial nih, satu rial itu 4.000 rupiah Bapak Ibu ya. Jadi ada satu toko itu 1 rial semua. Ada satu toko isinya 2 rial atau 3 rial itu pasti oleh-oleh yang beda-beda untuk kita bawa ke pulang untuk ke Indonesia ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu ketika di Mekah di Madinah yang perlu diperhatikan di Mekah dan di Madinah ya. Yang pertama adalah selalu hati-hati dengan barang bawaan. Walaupun kita berada di tanah suci, tapi tidak semua di sana pun orangnya suci juga Bapak Ibu ya. Kalau kita di sholat, kemudian kita bawa tas paspor atau tas sandal yang kita bawa, kita taruh di samping, ya kalau memang lagi ada kesempatan takdir yang ternyata tiba-tiba kita bangun dari sujud tas kita sudah tidak ada. Ya, jadi memang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Kalau misalnya Bapak Ibu ternyata di sana punya saudara dan mau ketemuan, lebih baik ketemuannya jangan di dalam kamar, ketemuannya di lobi hotel aja. Karena bisa jadi dalam kamar itu memang bukan kita aja dalam kamar, bisa jadi ada orang lain yang dengan sesama jalan ventur. Kalau tiba-tiba ada orang hilang, kita jadi berasa kabur kita kemana-mana. Ya, jadi lebih baik ketemunya di lobi hotel saja, Bapak Ibu ya. Selanjutnya perhatikan istirahat yang cukup. Ya setelah saya sampaikan istirahatnya yang cukup juga harus diperhatikan. Boleh maksimalkan ibadah, tapi juga harus tahu juga untuk waktu istirahat ya kita istirahat. Tapi memang kadang ada juga ujiannya seperti ini. Ya kalau Pak Ustaz pasti akan sering tahu pada jamaah yang ujiannya ternyata apa Bapak Ibu? Itu nggak mau sholat di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Saking dinginnya kamar hotel. Itu kalau ada ajar yang bilang nih, bangun nih, ada dulu sholat di hotel aja sholatnya. Habis itu tidur lagi. Itu ada ujian kayak gitu Bapak Ibu ya. Dan juga sebenarnya jangan sampai Bapak Ibu mendapat ujian yang seperti itu. Karena ada aja yang nggak mau melangkah kakinya itu berat banget ke Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Ya jangan sampai kita terjadi mengalami hal-hal yang ujian seperti itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bapak Ibu. Selanjutnya makanan, minuman dan vitamin. Bapak Ibu di sana makanannya sudah saya sampaikan, minumannya juga banyak. Karena di sana kondisinya sudah mulai beralih ke dingin maupun tetap juga maksimal 30 derajat, juga tetap ada panasnya. Kalau di restoran-restoran itu kan banyak banget minuman warna-warninya, yang jus-jus, jus anggur, jus strawberry, jus jeruk. Kalau kita harus panas-panas itu enak banget Bapak Ibu ya minum jus ya. Tapi jangan sering-sering. Saya imbau saya sampaikan. Mengapa? Bapak Ibu ketika sering-sering minum itu nantinya kalau udah kena radang tenggorokan tahu sendiri, ya kan? Pak Ustaz maaf, seumur kedua nggak ikut. Kenapa Bu? Meriang nih. Dari radang tenggorokan tuh. Karena ujung ke demam, meriang. Jadi jangan sering-sering juga ya. Sesekali boleh. Saya nggak marah sesekali boleh, tapi jangan sering-sering. Untuk minuman yang berwarna-warna saat di Mekah atau di Madinah kalau kita harus dari panas-panasan ya. Kemudian kita bisa memaksimalkan minum zam-zam aja karena kita ada di sana kan. Kita maksimalkan minum zam-zam yang memang nanti zam-zamnya benar-benar kita bermanfaat untuk kesehatan kita dan juga mungkin ada wasilah-wasilah yang kita ingin doakan untuk melalui dari wasilah zam-zam ya. Selanjutnya untuk selalu on-time dan lebih awal waktu sholat serta ibu dan mutaif. Terutama bagi Bapak Ibu kalau yang dapat kesempatan sholat Jumat di Mekah ataupun di Madinah, pastikan kembali dari waktu kumandang azan itu
ya. Kalau misalnya kalau di Indonesia mungkin sholat Jumat aja sebelum 5 menit baru kita berangkat ke masjid gitu ya. Kalau misalnya kalau kita itu otomatis pasti kita sholatnya di pinggir jalan karena penuh. Jadi benar harus tahu waktunya. Ya juga yang Bapak Ibu semua yang ada hotel yang mulai dari tower juga yang di Mekah itu hotel yang bagus, enak sekali, pakai satu bus 2 menit jalan kaki, yang 10 2 menit jalan kaki, pakai 2 menit naik bis dari depan lagi hotel itu hotel yang di tower 2 menit naik bisnya besar ya, tiap 2 menit sekali datang 24 jam standby, terus turun di bawah jalan tol ini jalan kelas Qatar Masjidil Haram itu ada ataupun hotel-hotel yang lain juga sama ya. Jadi memang harus on time Bapak Ibu ya, termasuk juga yang mungkin kita ada kesempatan yang memang ada programnya yang ada kereta cepat Mekah ke Madinah ataupun Madinah ke Mekah ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan saat umroh plus Turki Bapak Ibu ya. Yang pertama saya sudah sampaikan tidak perlu memakai batik saat keberangkatan di Bandara Sultan. Biasanya nanti pakainya apa? Ya tergantung tuh dari misalnya Bapak Ibu kita pakai dengan saya ada warna hitamnya ya, atau warna birunya ya, atau warna merah atau apa itu terserah dari itu dari kesepakatan bersama dengan jamaah ya. Selanjutnya khusus untuk promo umroh plus Turki ataupun Dubai umroh plus Turki terutama ya, hanya diperkenankan membawa 1 koper bagasi 23 kg per jam karena ini memang mengikuti kebijakan dari maskapainya, dari Saudi Arabia ya Ibu. Aturan dari maskapai karena jika ada berlebih, ada biaya bagasinya itu sekitar 750.000 hingga 2 juta lebih tergantung dari kelebihannya. Jadi memang benar-benar hanya 1 koper dan 1 tas kabin saja ya untuk yang ketika tiketnya promo yang berbeda. Kemudian kain ihramnya bisa disimpan di koper. Suhu di Turki ya saat ini masuk nanti di Desember Februari, bahkan yang saat ini yang ada di Turki juga kalau konvektor kemarin itu sudah mulai masuk ke 12 derajat Celcius ya. Maka nanti ketika Desember sampai Februari itu bisa sampai 12 sampai 5 derajat. Jadi sudah mulai masuk ke dalam musim dingin. Di atas kami maksimal 1 bulan yang sudah saya sampaikan untuk jaket pakaian ganti hari pertama di Turki. Selanjutnya handling bagasi di airport Istanbul itu dilakukan secara mandiri. Jadi nanti setelah kita keluar dari imigrasi, kemudian kita menuju konveyor, kita akan membawa koper kita masing-masing, kemudian masuk menuju bis. Biasanya jaraknya nggak terlalu jauh, jadi kita bisa dorong ya masing-masing dari koper yang kita bawa. Kalau mau kita sewa troli juga bisa, terus kita 10 miliar, atau kita bisa pakai uang dolar. 1 miliar itu sekitar 1.000 rupiah, itu sekitar 10 ribuan, tapi dia nggak bisa diberikan ke uang Indonesia. Kemudian makanan umumnya di Turki itu international food. Jadi Bapak Ibu tadinya akan banyak menemu sayur-sayuran, buah-buahan dan dagangan yang makanan internasional. Ada beberapa grup profes Turki punya tips. Salah satunya karena saking banyaknya sayur-sayuran di restorannya yang segar-segar Bapak Ibu ya. Ada vendornya yang profes Turki itu dia tuh pecel Bapak Ibu. Jadi ketika di restoran ada air panas dan pecelnya, ya tinggal disiram aja, jadi lumayan lah, jadi agak ini. Tapi sebenarnya enak juga sih makan Turki karena mau daging-dagingan juga sama. Dan juga Bapak Ibu bisa juga bawa tumbler yang bisa menyimpan air hangat dan air dingin. Kenapa? Karena ketika pada musim dingin Bapak Ibu, maka ketika kita di hotel dan kita mau jalan-jalan, itu kita bisa isi air hangat atau coklat hangat atau kopi hangat itu lebih enak kalau kita bawa tumbler yang bisa menyimpan suhu untuk dingin dan panas, jadi bisa bawa aja Bapak Ibu ya. Kemudian untuk kegiatannya mengikuti kegiatan itinerary yang bersifat melihat situasi dan kondisi. Karena di sana ketika pun udah musim dingin, maka juga bisa hujan yang tiba-tiba, maka bisa juga bawa payung Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk tipsnya untuk tur yang 12 hari sama tips guide dan driver Turkinya $8 per hari jika 3 hari dengan kurs 16.000, maka $24 sekitar 384.000 per orang. Itu adalah tips guide dan driver Turkinya ya. Kemudian untuk tur yang 15 hari Kapadokia itu karena sekitar hampir 6 harian ya sepertinya itu sekitar $48, maka 768.000 per orang untuk tipsnya. Jadi saya sudah sampaikan sejak saat ini Bapak Ibu ya, karena ini menjadi biaya dari eksekutif. Oleh karena itu Bapak Ibu juga termasuk ketika kita di Turki kan kita baru nyampe hari pertama
Itu dipastikan kita nggak akan bisa membongkar koper karena koper itu agak repot kalau kita bongkar di dalam bis. Maka barang bawaan yang kita pakai di satu hari pertama itu benar-benar langsung ditaruh di tas kabin, ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang perlu diperhatikan saat kepulangan, Bapak Ibu pastikan kembali tidak over bagasi ya, dengan maksimal 25 kg yang diusahakan dari maskapai masing-masing. Karena biasanya kalau pulang umroh itu akan beranak pinak Bapak Ibu ya. Terutama oleh-oleh. Oleh karena itu benar-benar harus juga dilihat kembali ya. Seperti halnya kalau kayak oleh-oleh itu atau apa kan sebenarnya sama aja di Indonesia juga harganya sama ya. Lebih baik cari oleh-oleh yang lain kalau bisa. Kalau saran saya seperti itu karena malah memberatkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu beli kurma 3 kilo, 5 kilo itu berat banget tuh kopernya makin berat dengan terisi kurma yang sebenarnya sama aja di Indonesia juga sama harganya. Selanjutnya pastikan barang bawaan jangan sampai ada tertinggal. Kalau mau check out dari waktu itu dilihat lagi di Turkinya, ya atau di Mesirnya, kemudian di Mekah Madinah. Jangan sampai nanti ketika sampai Indonesia, Pak Ustaz hubungin teller atau motifnya, tasnya ada di lemari kayak ketinggalan. Nah itu susah lagi di tengah jalan nyarinya. Ya, jadi benar-benar dipastikan kembali jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau ternyata Bapak Ibu ada oleh-oleh yang ingin dikemas itu bisa nanti di wrapping, diminta oleh pihak bandara. Ya, itu bisa nanti di wrapping. Dan terkecuali itu kalau yang tadi umroh ke Turki, yang dari promo tadi itu harus benar-benar pintar banget memaksimalkan di dalam koper dan tas kakinya. Karena kalau kelihatan lebih dari 3 bawaan, maka otomatis akan kena biaya bagasi tambahan. Jadi memang harus memaksimalkan koper dan tas kabin untuk menyimpan oleh-oleh. Kemudian untuk air zam-zam dan sertifikat umrah akan dibagikan saat kepulangan. Misalnya jamaah masing-masing mendapatkan 5 liter saat kepulangan nanti sampai di Bandara Sultan. Yang jadi pertanyaan adalah, Bapaknya boleh nggak jamaah bawa zam-zam di botol-botol begini? Ada yang rencana bawa gitu Bapak Ibu? Nah, ini ada lebih banyak nih ya. Dalam aturan otoritas penerbangan sebenarnya tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan, ya itu tidak boleh sebenarnya. Kalau misalnya Bapak Ibu memang tetap mau, ya sepintar-pintarnya Bapak Ibu benar-benar dibuat aman dan tidak lepas dan tidak bocor, yang untuk bawa zam-zam yang dalam koper. Ya gitu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu terakhir 3 langkah jika mendapati kendala atau permasalahan di tanah suci. Bapak Ibu, saya mohon waktu kepada Bapak Ibu semua, benar-benar kita memperbanyak istighfar dan mohon ampun. Mengapa Bapak Ibu? Karena ujian masing-masing kita berbeda. TR punya ujiannya, Mote punya ujiannya, teman-teman ataupun dari grup semua Bapak Ibu semua jamaah juga punya ujiannya. Ya, jadi benar-benar memperbanyak istighfar, jauhkan dari kata-kata lisan yang sombong. Ya, belum lama juga sama. Saya juga pernah bawa jamaah ini sholat isya sekamar berempat berdoa semua. Sholat isya bareng-bareng ke Masjidil Haram. Kemudian yang 3 ini ngomong ini kalau bawa pensi nih, Pak, kita pulang gitu. Dan duluan aja kata si bapak gitu tuh ngomong gitu. Akhirnya yang 3 ini pulang kan. Ternyata dalam hati dia bicara apa? Masa saya nggak bisa pulang sendiri? Dia hanya bicara begitu aja dalam hati itu. Masa saya nggak bisa pulang sendiri? Bisa aja kalau kemudian apa yang terjadi? Setelah keluar dari Masjidil Haram, ini di ruang yang kecil, ada namanya WC 3 itu dibuat dalam sana. WC 1, 2, 3 ada banyak WC di sana. Dia ke toilet, dan ternyata Bapak Ibu di dalam toilet tiba-tiba jamaah si A ini menjadi orang linglung. Dalam 1 jam dia hanya muter-muter dalam pintu keluar di mana? Bukan terkunci ya, jadi orang linglung, muter-muter aja. Akhirnya berhasil keluar, ingat lagi, sadar lagi. Kemudian ke kamar, ke hotel, ketuk kamar saya dari Pak Ustadz Mutoif, boleh sampaikan seperti dia sombong, akhirnya kami ingatkan, ya udah Pak, dia sama-sama ke sholat taubat, istighfar, mengampun, karena Bapak sepertinya ini kan sombong, dia bilang, ya kayaknya saya sombong, saya bilang, saya bisa pulang sendiri, apa yang harus bareng gitu. Jadi itu semua pasti Bapak Ibu bisa merasakan keajaiban-keajaiban yang ada di tanah suci, baik yang sifatnya mungkin kita menjadi kelihatan negatif atau yang positif juga banyak Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar berbanyak istighfar dan mohon ampun. Selanjutnya apapun komunikasikan dengan Motaif dan Tulida, karena kedua orang inilah yang mendampingi ada di lapangan bersama Bapak Ibu. Jadi selalu juga tahu kondisi di lapangan Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar tetap komunikasinya dibangun dengan sebaik-baiknya dengan Pak Ustadz dan Tulida ataupun Motaif.
bersabar dan selalu ikhlas serta bersyukur. Bapak Ibu bikin paspor lama pasti prosesnya. Menabung proses untuk berangkat umroh juga pasti lama ya. Nanti kumpul di hotel, antrean imigrasi lama. Saat di Bandara Jeddah itu juga antrean juga lama ya. Terus misalnya kalau usia-usia sepuh di Bandara Jeddah, kalau nanti tangannya tidak terdeteksi dalam sidik jari itu nggak usah panik kan, bisa nanti di ujung sebelah kanan itu nanti ada petugas khusus yang nanti akan di stempel paspor, nanti akan tertutup keluarnya sama-sama menuju ke ujung. Jadi nggak usah panik kayak gitu. Itu kan benar-benar kan butuh kesabaran bagi semua ya. Di rawuh antre gitu ya, kemudian kita jalan-jalan sama si itu ya, itu semua pastinya butuh kesabaran ya. Dan juga bapak nanti akan mendapati di kompleks Masjidil Haram atau Masjid Nabawi kok banyak banget orang-orang yang tidur-tidur di pinggir-pinggiran ya. Itu biasanya kan jamaah-jamaah dari Pakistan, Bangladesh, India, itu jamaah-jamaah dari Asia Selatan biasanya dulu. Dan uniknya adalah jamaah yang itu seringkali ketika udah badan zuhur selesai sampai Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ya, itu banyak ada dermawan-dermawan di sana itu membagikan makanan. Jadi kan bikin antrean panjang tuh. Nah, jadi kebanyakan tuh saudara-saudara kita dari India, Bangladesh, Pakistan tuh ikut antrean karena dia mau ambil makanan itu. Kenapa mereka tidur di pinggir jalan? Karena rata-rata hotel mereka itu jalan kaki 3 kiloan. Jadi daripada mereka jauh balik, mereka istirahat di sekitar Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Nah, uniknya jamaah Indonesia seringkali ikut-ikutan apa? Antrean nasi juga. Jadi kadang-kadang ini ada antrean apa nih? Ikut itu pengen rasanya makanan nasi Arab gitu. Itu kan kalau bisa itu buat saudara-saudara kita aja yang dia jauh-jauh, pengen dia jangan kita ikut antrean itu lebih baik kalau Bapak Ibu mau koordinasi ke Pembina atau patungan, lebih baik Bapak Ibu yang membagikan sedekah itu kepada di sana, atau membagikan kurma atau membagikan nasi-nasi Arab atau apapun, maka silakan aja, ataupun minuman juga boleh ya. Itu malah lebih bagus daripada kita yang malah ikut antrean, kita malah mau coba makanan atau minuman tersebut Bapak Ibu ya. Dan insya Allah Bapak Ibu semua dengan rangkaian semua yang Bapak Ibu ikuti di hari ini akan menjadi maksimal untuk persiapan Bapak Ibu keberangkatan menuju ke tanah suci Bapak Ibu ya. Dan insya Allah materi yang saya sampaikan sudah selesai. Tadi saya sudah membuka dengan pantun, maka saya akan tutup dengan pantun kembali Bapak Ibu ya. Oke, siap Bapak Ibu ya. Pulang manasik dari asrama haji. Cakep. Dapat ilmu dan silaturahmi. Cakep. Jamaah itu makin siap karena tanah suci. Amin. Insya Allah mabrur dan makbul dari Allah. Amin. Amin.